Yuk kita main tebak-tebakan. Bakal ada 4 nama nih yang Pak Jokowi laporkan nanti mengenai ijazah palsu. Kira-kira siapakah itu? Kalau tebakan kalian siapa? Coba kalian tulis dulu, barangkali di video kali ini kita bakal ketemu nama-nama. Siapa saja yang bakal dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah, ini pertemuan Pak Jokowi dengan para advokatnya ya teman-teman ya. Para pengacaranya. Bapak, soal pertemuan ini Pak, pertemuan nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Ada arahan khusus apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu dari Pak Jokowi? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Berarti belum dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa Namun tuh kan yang bakal spill ya. Sibil Bang. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya. 4 Kami orang yakini ini juga ini menarik nih. kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Dari kalangan Itu kan mana? hanya sementara ya. Mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Tokoh publik atau warga biasa itu Bang? Atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Bang, kalau gugatan yang SMK gimana Bang? Mobil SMK terkait gugatan ke Pak Jokowi? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen Bang kira-kira? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana. Lengkap ya, Semua harus lengkap ya tentunya kita datanya. lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Tuh, semakin ketar-ketir nggak? Sudah 95% nama-nama ini akan dilaporkan oleh pihaknya Pak Joko Widodo. Kira-kira siapa itu? Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tapi pemberani. Sebentar. Ini Mbak Amin Rais kenapa tiba-tiba memuji Pak Jokowi nih? Di tengah-tengah ada nama-nama yang bakal dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Jangan-jangan ada yang lagi takut nih. Soalnya Mbak Amin Rais kan salah satu orang yang cukup aktif ya meneriakan apapun itu berkaitan dengan Pak Joko Widodo. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Wah, tumben banget nih muji-muji. Takut ya? Sadar kan? Tuh, Takut kena ya? seperti itu. Takut juga pakai baju Shopee ya? Tumben muji-muji. Biasanya mojokin terus. Tapi sekarang setelah Pak Jokowi mau melaporkan ini, mau membawa masalah ini ke jalur hukum, kok sekarang malah muji-muji? Itu dia. Kenapa nih, ada apa sebetulnya? Ayo lanjut Mbak. Isu ijazah palsu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi kalau menurut Titip sekali lah. Mbak, baiknya gimana ini? Apakah mau diakhiri aja isu ijazah palsu ini gimana? Coba himbauannya coba. Nah, mulai hari ini jangan lagi kita menuntut Jokowi supaya konkret, sungguh-sungguh. Iya. Nah, sekarang kita disuruh bersabar. Jokowi akan tunjukkan ijazah aslinya itu nanti sudah sampai ke pengadilan, ke ranah hukum. Kalau Mbak Amin Rais kayak gini tuh agak Tumben curiga banget ya sih. dia ngomong bener ya. Lah, tenan to. Mbak Amin gawe ontran-ontran apa meneh, Mbak. Orang-orang tuh Bejat pada rumah nggak kalau baru. ada yang Mau beda mau gitu loh ya. nyebut, Kalau sebelumnya jalan-jalan. menyudutkan, Saya katakan ini ternyata uji. Jokowi bukan penakut, tetapi Kedunguan Roy Suryo menuduh ijazah Jokowi palsu. Oke, ini salah satu orang yang meneriakan soal ijazahnya Pak Jokowi juga nih. Tiga sama Roy Suryo, maksudnya Iya. gini, kalau emang dia ahli, yang tadi membantah dia itu adalah siapa? Vicky Himpong. Vicky Himpong itu adalah
Dia YouTuber muda aja. Hanya YouTuber muda, tapi ngerti AI. Ngerti AI. Iya. Roy Suryo mestinya nih tahu dong, punya pengetahuan yang sama dong sama si Vicky. Iya. Iya nggak? Apalagi dia pakar kan, jadi harusnya lebih. Dia mengklaim dirinya pakar. Iya. Jadi dia tahu dong, dia harusnya sama penjelasannya sama Vicky. Betul. Dari apa yang saya pelajari, angkanya 72%. Tapi ini mungkin dipengaruhi oleh kacamata, kumis, burem, segala macam. Dia nggak nyebut itu sama sekali. Kesalahan fatalnya di situ. Jadi Itu kesalahan fatalnya si Roy Suryo di situ. iya. Dan apalagi bilang dengan angka 72%, maka saya merasa memang itu bukan ijazahnya Pak Jokowi, melainkan saudaranya Pak Jokowi. Iya. Oh my god. Dia nggak baca syarat. Tapi ngomong-ngomong soal ijazahnya Pak Jokowi, dulu tuh pernah aku ketemu sama video teman-teman, kan salah satu tuduhannya gitu ya, ada di fotonya Pak Joko Widodo yang katanya foto itu milik dari sepupunya Pak Jokowi ya, sepupu atau iparnya Pak Jokowi gitu loh ya teman-teman. Nah itu sempat dibongkar tuh dengan menggunakan aplikasi yang sama seperti yang digunakan oleh Bung Roy Suryo, dan ternyata hasilnya itu sama, orang yang sama. Cuma karena gara-gara Bung Roy ini memang suka mencari celah supaya ini tuh terlihat apa yang dikatakan benar gitu loh. Dengan cara Bung Roy ini kan sebelumnya itu memberikan contoh ketika menganalisa fotonya yang dulu dengan foto yang sekarang, yang mana antara kedua foto ini itu ya bisa dikatakan sama gitu loh, nggak ada atribut yang digunakan dari yang dulu sama sekarang, jadi sama aja. Beda sama fotonya Pak Jokowi yang diambil itu ketika fotonya Pak Jokowi pakai kacamata dan fotonya Pak Jokowi sekarang yang mana udah mulai ada kerutan seperti itu, yang jelas itu tuh nggak bisa. Makanya sama orang ini itu dicarilah fotonya Pak Jokowi yang dulu yang pakai kacamata versus fotonya Pak Jokowi yang dulu ketika Pak Jokowi tidak mengenakan kacamata, dan itu hasilnya sama. Tandanya apa? Bung Roy memang sengaja mengada-ngada supaya terlihat atau nampak ijazahnya Pak Jokowi ini benar-benar palsu gitu. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Kau yang so jago. Abang dulu. Boleh kita ngomong. Aduh, ini kalau kita bicara soal masalah ijazah sampai ada yang hampir saja baku hantam nih, teman-teman. Waduh, kita coba lihat next dulu ya. Dan sekarang tanggal 22 April kita masukkan 4 bukti lagi. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah 15 bukti yang sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis. Dan inilah yang menambah keyakinan kita sehingga memasukkan itu ke Bareskrim dan sekaligus mendorong ini sudah 15 bukti kita masukkan. Kok belum bergerak juga, belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan. Sudah seharusnya, karena ini menjadi perhatian publik dari konteks bukti. Dari segi orang, gitu kan, sebenarnya kita saja TPUA bisa 3 atau 4 diminta keterangan bisa dalam bentuk tindak lanjut. Kemudian Barismon, Rio, Roy, Dr. Tifa, itu bisa juga diminta keterangan oleh Bareskrim. Sudah 7 orang tuh. Tambah lagi rektor, wakil-wakil rektor, dekan, udah 4 tuh. Jadi 11 orang tuh. Tambah awak media, 11 media taruhlah, 22 orang. Kemudian lagi belum si Sandi Putra yang menunjukkan ini asli gitu ya. Belum Afri Awang, belum yang lain-lain. Saya kira kalau dijumlahkan sebenarnya Bareskrim sudah bisa meminta keterangan dari 30 orang gitu. Dengan 15 bukti yang kita masukkan ditambah dengan 30 orang yang potensial untuk bisa diminta keterangannya, ini bukan peristiwa pidana sederhana. Dan ini sangat bisa untuk ditindaklanjuti. Makanya inilah dorongan kita melalui tambahan bukti ini. Hayu Bareskrim mulai melangkah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan palsunya ijazah UGM-nya Jokowi. Saya kira itu harapan kami dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Kapolri sekaligus juga ini menjadi perhatian Presiden. Karena masalah ijazah palsu ini masalah yang serius.
boleh dikatakan skandal nasional, bahkan sudah menjadi skandal internasional, dan tidak akan berhenti sebelum ada proses penyidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang sekarang juga masih menjadi pejabat publik sebagai Dewan Pengarah PT Danantara. Jadi sebagai pejabat publik sebenarnya dia harus memberikan informasi publik secara terbuka. Dan proses yang ini kita tuntut terus, sekaligus proses hukum kita jalankan melalui pengajuan bukti-bukti yang terus-menerus ke Bareskrim Mabes Polri yang saat ini adalah penambahan bukti ketiga, berarti keempat kalinya TPUA berada di ruang Bareskrim Mabes Polri ini. Tuh, masih dengan orang yang sama meneriakan ijazah Pak Jokowinya itu palsu, dan bahkan ini katanya memasukkan bukti baru. Buktinya terus ada terus gitu ya. Bahkan sampai 15 bukti katanya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Yang aku heran jujur saja, karena ini sudah pernah masuk di pengadilan, selalu seperti ini polanya. Mereka terus-terusan memasukkan berita atau bukti yang baru-baru seolah-olah buktinya itu kayak tidak valid gitu loh, kayak terus-terusan ada, tapi ya itu lagi, itu jadi tanda tanya yang cukup besar, karena bisa jadi bukti yang mereka bawa itu bukti-bukti yang receh sebenarnya gitu loh. Ya tapi bentar teman-teman, kalau tadi ada 4 nama, jangan-jangan bapaknya ini juga salah satu. Soalnya tadi kalau kita coba memprediksi yang seringkali menyuarakan itu ada Mbak Amin Rais, kemudian Bung Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa. Ini udah 3 loh, ini udah 3, tinggal satu lagi, jangan-jangan bapaknya ini lagi yang OTW pakai baju orange. Pak Jokowi ini jadi kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintahan. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, saya katakan dari proses kelembagaannya, saya kok ragu kalau itu dinyatakan palsu. Ya, yang harus digugat adalah Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah dan Tinggi, ya, serta Dirjen Pendidikan Tinggi. Dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli. Kemudian dari Dirjen Oda yang akan melantik kepala daerah juga biasanya mengklarifikasi itu ke Dirjen Pendidikan atau Mendikbud. Dari proses ini saya ragu kok kalau dikatakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Sudah mulai bersuara teman-teman, yang katanya dari pihaknya PDIP juga mengatakan agak ragu kalau misalkan ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Karena ya seperti yang kita tahu, Pak Jokowi itu sudah pernah menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan juga presiden. Dan dari ketiga syarat tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan ijazah. Makanya ini cukup diragukan ketika ada yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ. Karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu. Kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya melihat, saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal
hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah, ini yang saya perhatikan. Ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM 50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Persoalan ijazah Pak Jokowi. Tuh, masuk akal sih seperti yang dikatakan oleh Bung Ferdinand ini ya. Ketika mengatakan kalau cukup curiga dengan orang-orang yang meneriakan ini karena ya kayak nggak nyambung sama lembaganya gitu loh. Kemudian yang jadi tanda tanya juga sama seperti yang tadi ya. Terus kemudian respon dari Bung Ferdinand ini juga cukup menarik gitu ya, ketika mengatakan ini bisa jadi orang-orang yang menyuarakan ini di latar belakangi kebencian. Jadi memang bukan benar-benar begitu adanya, tapi mereka selalu mencari-cari supaya terkesannya apa yang mereka suarakan itu benar. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.